Shalom dan selamat pagi kepada jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur walaupun kita tidak berada dalam gedung gereja, kita percaya bahwa kasih Tuhan selalu ada menyertai kita dimanapun kita berada. Sebelum kita masuk di dalam doa, mari kita sama-sama angkat lagu penyembahan ini dan kita bawa hati kita untuk mau melayani Tuhan. Kami yang di syurga, yang kami imani dan percaya. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa, walaupun kami tidak dapat bersemuka secara fisik, tapi kami percaya. Dimanapun keberadaan kami, apapun juga posisi kami ya Bapa pada saat ini, Engkaulah Tuhan yang dipermuliakan, dan Engkaulah Tuhan yang sedang menyertai kami dalam ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhanlah yang menjadi terutama dan nama Tuhanlah yang dipermuliakan sepanjang ibadah kami pada hari ini.
Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah kami pada pagi ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang mari kita sama-sama naikkan pujian ini, dan kita bawa hati kita memuji Tuhan dimanapun kita berada, karena kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan selalu yang kita tinggikan dan kita rindukan. Mari kita sama-sama angkat pujian ini, sukacita syurga. Sukacita syurga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita syurga, itulah kekuatan bagi jiwa. Aku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, dan pada semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita syurga nyata penuhiku. Terima sukacita syurga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita syurga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita syurga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita syurga nyata penuhiku. Sukacita syurga nyata penuhiku. Sukacita syurga nyata penuhiku. Haleluya, puji Tuhan. Mari sekali lagi kita masuk di dalam lagu pujian. Kita percaya dalam keadaan kita mungkin yang tidak dapat bersama pada saat ini, kita masih merasakan berkat Tuhan itu ada di mana-mana. Baik dalam keadaan apapun, berkat Tuhan itu tidak pernah hilang bagi orang yang sungguh-sungguh mau percaya dan mau mengandalkannya. Mari jemaat yang saya kasihi, kita angkat pujian ini dengan hati yang penuh dengan iman. Kita percaya bahwa berkat Tuhan itu selalu ada berserta kita.
percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadi kaya. Merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sebelum kita masuk di dalam doa pengampunan, sekali lagi kita membawa lagu penyembahan, karya terbesar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita dapat menerima kehidupan yang kekal. Mari kita sama-sama angkat lagu penyembahan ini, karya terbesar.
dalam doa pengampunan. Mari kita masuk di dalam doa pengampunan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan juga rahmat, kami mengucap syukur atas segala berkat yang Kau limpahkan atas kami semua. Pada hari ini kami dapat datang ke hadirat-Mu, bukan karena kekuatan dan hebat kami, namun itu semua karena kasih dan penyertaan yang Kau limpahkan atas kami. Bapa, kiranya terlebih dahulu Engkau melayakkan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Kami menyadari bahwa tidak ada Allah lain seperti Engkau yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Engkau selalu mengasihi meskipun kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kau tidak pernah meninggalkan kami sekalipun dosa terus membelenggu kami untuk melakukan perbuatan dosa. Di tengah kehidupan kami yang penuh dengan dosa, Engkau justru memberikan kesempatan kepada kami untuk datang dan bertobat. Kau tidak menolak kami ketika kami datang ke hadapan-Mu. Kami sadar betapa hati kami tidak sepenuhnya mengasihi Engkau, dan Engkau begitu mengasihi kami dengan sepenuh hati. Kami selalu melakukan perbuatan yang menyimpang dari jalan-Mu yang benar, bahkan berulang kali kami melakukan kesalahan yang sama. Kami terus bersungut-sungut sehingga kami lupa untuk mensyukuri hidup ini. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami banyak membuang kesempatan yang Tuhan berikan dengan tindakan kami yang sia-sia. Kiranya Engkau melawat dan menjamah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu dan mengikuti segala perkataan-Mu. Layakanlah dan ubahlah hidup kami ini ya Tuhan. Jadikanlah hidup kami baru. Dengarkanlah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Seterusnya masa kita membaca Alkitab, teks yang diambil daripada petikan yang disediakan seperti berikut. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya, dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, "Apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini?" Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu, yang ada di dekatnya, "Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka." Ialah kami. Dengarlah bagaimana kami dihina. Balikanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri. Dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka, dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapan-Mu. Karena mereka menyakiti hati-Mu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Berkatalah orang Yehuda, "Kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak.
Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tetapi lawan-lawan kami berpikir, Mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami. Mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok, masing-masing ke pekerjaannya. Sejak hari itu, sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan, dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai, dan panah, dan mengenakan baju sirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya, dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, pekerjaan ini besar dan luas, dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu. Sedang sebagian daripada orang-orang memegang tombak dari merekahnya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Pada waktu itu juga aku berikan perintah kepada rakyat. Setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem, supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari dan melakukan pekerjaannya pada siang hari. Demikianlah aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku, dan para penjaga yang mengikut aku. Kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Mari sama-sama kita melafazkan pengakuan iman rasuli kita di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati,
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita masuk di dalam khotbah, mari sekali lagi kita angkat lagu pujian ini. Bapa sentuh hatiku.
adalah untuk khotbah dan saya serahkan kepada Pendeta Elda. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mau mempersiapkan hati, pikiran kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau belajar daripada kebenaran-Mu. Melalui kehidupan kami benar-benar dapat menjadi anak-anak Tuhan yang berjalan di dalam rancangan-Mu dan melaksanakan misi Tuhan sehingga misi Tuhan terlaksana di dalam kehidupan kami. Oleh itu Tuhan, melalui pendengaran dan pembelajaran kami, melalui firman Tuhan di dalam Nehemia ini, tolonglah kami Tuhan untuk mendengar suara Roh Kudus, untuk berbicara kepada setiap kami yang mengikuti ibadah talian pada pagi hari ini. Berkatilah kami semua, kami percaya Roh Kudus Tuhan yang memampukan dan juga membimbing kami untuk kami dapat memahami kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, mari kita melihat firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya petik di dalam Nehemia 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-23. Kalau kita melihat firman ini bercakap tentang kewaspadaan terhadap orang-orang yang menentang pembangunan. Nah, tidak ada pekerjaan Tuhan yang tanpa tantangan. Iblis dan para pengikutnya tidak pernah senang melihat kerajaan Allah ditegakkan. Sedapat mungkin mereka mau merusak, sedapat mungkin mereka mau menghambat, bahkan mau menghancurkan karya ilahi yang dikerjakan oleh umat Allah. Nah, daripada pembacaan ini, usaha ataupun tindakan para musuh Israel untuk menggagalkan pembangunan tembok Yerusalem semakin lama semakin terbuka. Nah, mulai dengan ejekan yang dimaksudkan untuk melemahkan motivasi. Kita lihat ayat pertama dan juga ayat yang ketiga, dikatakan sana, ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya, dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi, dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah itu? Apakah mereka memperkokohkan sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Ayat 3, lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Nah, ini musuh Israel menggagalkan pembangunan tembok Yerusalem semakin lama semakin terbuka. Mereka mengejek dengan maksud untuk melemahkan motivasi orang-orang Yahudi itu. Nah, dilanjutkan dengan ancaman untuk mengacau. Kita lihat ayat 7 dan 8, ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan pembaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Ayat 8, mereka mula mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Mereka mengancam dan mengacau sampai pada mereka merancang dan juga ada tindakan sabotaj. Kita lihat ayat 11, tetapi lawan-lawan kami berpikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ini rancangan-rancangan kejahatan yang dilakukan oleh Sanbalat dan rekan-rekannya. Nah, walaupun demikian, umat Tuhan tidak terhalangi untuk tetap bekerja. Kita lihat ayat yang ke-6. Tetapi dikatakan sana, terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Kuncinya adalah pada kehidupan doa mereka. Nehemia sadar, usaha musuh menggagalkan pekerjaan mereka adalah usaha keganasan rohani. Karena itu senjata utama umat-umat Tuhan tidak lain adalah berdoa. Ayat 4 dan 5 dan 6. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka. Jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun.
Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ini dia, ini senjata umat-umat Tuhan. Tidak lain adalah berdoa, mengutamakan berdoa, menyatakan sikap bersandar penuh kepada Sang Empunya pelayanan, yaitu Allah sendiri. Ayat 14 berkata, ku amati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ayat seru di sana, ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumah-rumahmu. Ini dia, mengutamakan berdoa itu menyatakan sikap bersandarnya penuh kita kepada Sang Empunya pelayanan, yaitu Allah sendiri. Dengan doa, iman diteguhkan. Iman itu mewujud dalam bentuk kembalinya semangat kerja yang sempat merosot. Ayat 10, berkatalah orang Yahudi, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Nah, timbulnya kesetiakawanan yang tinggi, ayat yang ke-12, ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Ya. Nah, timbulnya kesetiakawanan yang tinggi dan berjaga-jaga sambil menguatkan dan meneguhkan, kita dapat diteguhkan. Ayat 13, 14, ayat 16 hingga ayat yang ke-23. Nah, memang pelayanan rohani selalu mendapatkan perlawanan daripada musuh Allah. Namun sebenarnya berbagai hambatan dari dalam diri. Sekali lagi, memang pelayanan rohani selalu mendapatkan perlawanan daripada musuh. Namun sebenarnya berbagai hambatan itu datang dari dalam diri sendiri, seperti tawar hati, kejenuhan melayani, kekecewaan terhadap rekan kerja, kepahitan dalam hidup. Ini adalah penyebab terbesar kegagalan utama melayani Tuhan dan menjalani kehendak serta rancangan Allah. Nah, untuk mematahkan halangan-halangan tersebut, kita harus tetap berdoa dan bersandar kepada Tuhan, serta yakin hanya Tuhanlah yang dapat menggagalkan usaha-usaha musuh ataupun usaha-usaha iblis. Kalau kita ingat di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 hingga 20 menyentuh soal perlengkapan senjata rohani. Ya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata rohani kita, karena lawan kita bukan sekedar darah dan daging, melainkan kuasa-kuasa kegelapan yang dikuasai oleh iblis. Nah, ketika Nehemia memiliki beban yang besar untuk membangun kembali tembok Yerusalem, Nehemia juga mulai mengumpulkan segenap orang-orang yang memiliki visi yang sama. Karena Nehemia sadar bahwa tugas sebesar ini harus dikerjakan bersama-sama. Nah, akhirnya melalui kerjasama yang baik, pembangunan kembali tembok Yerusalem selesai dengan waktu yang cepat. Nah, hal apa yang dapat kita pelajari daripada kisah kepimpinan Nehemia? Kalau kita lihat ayat 1 hingga yang ketiga, di mana Nehemia dan juga rakan-rakannya ataupun orang-orang yang dikumpulkannya yang memiliki visi yang sama untuk membangun kembali tembok Yerusalem, di mana mereka ada tindakan, mereka ada usaha untuk melawan tantangan itu, untuk melawan cabaran itu. Cabaran itu dari siapa? Dari orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Jadi kalau tidak ada tindakan, mereka mungkin juga akan merasa putus asa untuk membangun kembali tembok Yerusalem itu. Nah, di sini kita dapat melihat tindakan yang mereka lakukan adalah mereka melawan cabaran itu. Mereka tidak berdiam diri. Kalau mereka berdiam diri dan juga merasa putus asa, saya pikir mereka tidak akan dapat membangun tembok itu kembali. Nah, ketika membangun kembali tembok Yerusalem, Nehemia memang banyak mengalami cabaran dan juga tekanan dari berbagai-bagai pihak. Kita dapat lihat dari ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Nah, atas kesatuan hati dari Nehemia dan juga bangsa Yahudi, sekali lagi, atas kesatuan
dari Nehemia dan juga bangsa Yahudi, akhirnya mereka dapat mengatasi semua tentangan yang ada dan mereka berhasil menyelesaikan apa yang menjadi misi mereka dan misi Allah yang terpenting. Nah, untuk menghadapi cabaran memerlukan sebuah tindakan kesatuan. Untuk menghadapi cabaran memerlukan sebuah kesatuan ataupun ketekadanan yang kuat. Kalau mereka tidak punya ketekadanan, kalau mereka tidak mempunyai suatu tindakan, saya pikir mereka tidak akan dapat membangun tembok itu. Sekalipun ada banyak cabaran-cabaran dari berbagai-bagai pihak, seperti ayat 1 hingga ayat yang ketiga katakan, mereka mengejek, mereka dipersendakan, bahkan mereka diperkatakan, dan banyak lagi kalau kita lihat di dalam ayat yang ketiga itu, sudah jelas. Itu sudah cukup membuatkan mental mereka rasa sakit, merasa kepahitan. Mereka diolok-olok seolah-olah tidak mampu melakukannya, mustahil dan sebagainya. Tapi kalau mereka ada kesatuan, mereka pasti dapat membangun kembali tembok itu, memperdulikan apa yang diperkatakan oleh pihak-pihak yang lain. Demikian halnya dengan kita juga. Pernahkah kita berhasil melawan cabaran setelah ada kesatuan hati di dalam keluarga dan juga rekan sekerja kita? Saya berpikir kalau kita ada kesatuan hati, baik dalam keluarga maupun melalui rekan kerja kita, saya pikir kita mampu melawan cabaran-cabaran itu. Ya. Yang kedua, ayat yang keempat dan ayat yang ke-9, poin yang kedua, tindakan ataupun usaha mereka di dalam doa. Mereka bertindak di dalam doa. Nah, firman Tuhan berkata, bila dua orang bersepakat dan meminta di dalam nama Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan permintaan tersebut. Artinya Tuhan sangat menghargai orang yang mampu bertindak. Artinya Tuhan menghargai orang yang berusaha dengan orang lain, terutama untuk berdoa bersama. Nehemia memimpin bangsa Yahudi untuk bertindak di dalam doa. Dan pada akhirnya doa mereka dikabulkan Tuhan. Ya, Tuhan menginginkan agar setiap orang percaya memiliki kesatuan dalam doa, terutama di dalam keluarga. Sebab itu kenapa kita mendorong jemaat-jemaat semua yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, teruslah membina mesbah doa di dalam keluarga. Karena mereka adalah penyokong utama, supporter kita yang pertama di dalam melaksanakan pelayanan Tuhan. Kalau tidak ada kesatuan hati bermula daripada keluarga, apalagi di dalam pelayanan, hancur berailah dia. Karena kita akan merasa kejenuhan di dalam melayani. Ketika kita mungkin diolok, dihina, diperkecilkan, dan sebagainya. Sebab itu sangat penting kita memulai ataupun memiliki mezbah doa di dalam keluarga. Disitulah kita memiliki kekuatan untuk dapat melaksanakan pelayanan kita sesuai dengan misi dan panggilan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita. Oleh itu, mari kita bertindak di dalam doa kita. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Yang ketiga, terakhir, ayat 16 hingga ayat yang ke-18. Ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-18 berkata, sejak hari itu sebahagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan, dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah, dan mengenakan baju zirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yahudi, yang membangun di tembok, orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya, dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Yang kedua, yang ketiga, terakhir, poin yang terakhir, tindakan ataupun usaha mengongsikan potensi. Nah, setiap orang memiliki bakat, setiap orang memiliki minat, dan setiap orang memiliki talenta yang berbeza-beza. Itulah sebabnya memerlukan kesatuan sebagai satu tubuh Kristus supaya dapat mendukung perluasan kerajaan Allah di muka bumi. Melalui kesatuan, maka potensi yang ada di dalam setiap orang dapat digali dan dimunculkan. Karena itu kelompok sel adalah sebuah wadah untuk mewujudkan terjadinya tindakan ataupun usaha berbagikan potensi.
Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya minat, kita punya potensi, kita punya bakat yang berbeza-beza. Mari kita belajar untuk bersatu, untuk membahagi dan mengungsikannya, untuk mengerjakan pelayanan Tuhan itu. Sehingga perluasan kerajaan Allah itu dapat disebar di muka bumi ini melalui kehidupan kita dengan potensi dan bakat talenta kita itu sendiri. Tidak ada gunanya untuk kita menyimpannya sendiri. Tidak ada gunanya untuk itu hanya untuk diri kita. Tidak dikongsikan kepada orang lain. Sebab itu dan tujuan itulah Tuhan berikannya kepada kita. Untuk dikongsikan kepada orang lain. Agar melalui potensi-potensi itu ada ramai jiwa-jiwa datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaan saya terakhir sebelum menutup khotbah. Apakah kita sudah berusaha di dalam kelompok-kelompok kita, di dalam keluarga kita, bahkan di dalam kehidupan bergereja, sudahkah kita mengembangkan dan mengusahakan potensi itu untuk dikongsikan kepada orang lain yang ada di sekeliling kita? Marilah kita memiliki kesatuan hati agar dapat menyokong perluasan kerajaan Allah di muka bumi ini. Hanya satu kuncinya adalah kesatuan hati. Jika kita memiliki kesatuan hati, maka kerajaan Allah dapat tersebar melalui kita dan orang lain. Tuhan memberkati kita semua yang ada pada pagi hari ini, yang mengikuti ibadah talian. Kiranya melalui firman Tuhan di dalam Nehemia 4 ayat 1 hingga 23 yang saya ambil untuk bawa kita renungkan bersama, dan marilah kita membina kesatuan hati itu. Pertentangan itu membuatkan kita berbeza, tetapi melalui perbezaan itu yang menguatkan kita bersama jika ada kesatuan hati terbina di dalam persekutuan kita di dalam gereja ini. Marilah kita bertindak mulai saat ini untuk menghasilkan, untuk membuahkan hasil hidup kita, yaitu dari segi kerohanian kita. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami renungkan, yang sudah kami pelajari. Biarlah kiranya Tuhan menguatkan kami dan mengingatkan kepada kami untuk kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang dapat mengembangkan dan membuahkan hasil daripada bakat-bakat kami untuk demi memperluaskan lagi kerajaan Allah. Berkatilah kami yang mengikutinya, kuatkan kami Tuhan, sekalipun ada banyak perbezaan di dalam hidup bergereja, tapi itulah yang memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk dapat saling melengkapi di antara satu sama yang lain, demi kemajuan pelayanan bahkan Injil Kristus Yesus disebarkan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Sama kita meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar sebentar tadi, dan mari kita menaikkan lagu penyembahan ini, Kau Sangat Kucinta. Dan ku kan minum airmu bagai usari
kuasa untuk doa syafaat. Sekali lagi saya minta Pendeta Elda untuk bawa kita di dalam doa. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk diri kami sendiri agar terus percaya kepada Tuhan dan bergantung kepada Engkau untuk kesejahteraan orang lain demi kasih-Mu, kesehatan, karya, dan juga perniagaan kami. Biarlah melalui firman Tuhan ini kami dikuatkan kembali untuk tetap berjalan dalam rancangan-Mu. Kami juga berdoa bagi penegakan sistem penjagaan kesehatan nasional di hadapan Tuhan, dan kami meminta kepadamu untuk memberikan kebijaksanaan kepada pemerintah kami untuk menyelesaikan masalah dengan tuntutan yang sangat banyak yang disebabkan oleh wabak tersebut. Kami juga berdoa agar hak-hak orang asli dan orang asal disokong oleh semua pihak agar mereka memiliki akses yang bebas atas pemilikan dan penggunaan tanah nenek moyang mereka dan menerima pempasan yang sewajarnya atas kehilangan tanah. Kami juga berdoa agar kami menjadi kuat dalam memahami firman Tuhan, baik melalui pembacaan firman, mendengarkan khotbah-khotbah berdasarkan firman di gereja kami masing-masing, atau mendengar bimbingan Roh Kudus agar iman kami dikuatkan, memampukan kami untuk mencapai hal-hal besar untuk Tuhan. Kami juga berdoa buat kajian kesehatan dan juga kematian nasional terbaru menunjukkan bahwa setiap 3 dari 10 orang dewasa Malaysia berusia 16 tahun ke atas mengalami beberapa bentuk masalah kesehatan mental. Kami berdoa agar rakyat Malaysia menemukan cara untuk melepaskan tekanan mereka dan agar gereja memainkan peranan yang berpengaruh dalam membantu orang-orang yang menderita dalam kesehatan mental. Kami juga berdoa agar masalah pencemaran persekitaran yang dialami oleh masyarakat orang asli dapat ditangani secara serius oleh pihak berkuasa yang berkaitan dan ditangani dengan cara yang adil. Kami juga berdoa untuk orang ataupun suku Berawan yang tinggal di rumah panjang di Sungai Baram, Sarawak, agar mereka mengalami sentuhan lembut Tuhan dalam memenuhi keperluan jasmani, mental, terlebih rohani mereka. Kami juga berdoa buat ekonomi seluruh umat-umat Tuhan di negeri dan juga seluruh negara yang mengalami masalah ekonomi akibat pandemik ini, dan juga termasuk gereja terjejas. Kami berdoa, mohon kiranya kemurahan-Mu Tuhan mencukupkan keperluan-keperluan yang kami perlukan di dalam melayani-Mu. Kami berdoa agar seluruh jemaat-Mu terus berada di dalam kelimpahan berkat daripada-Mu sendiri, baik itu dari segi emosi maupun di dalam ekonomi, pekerjaan, perniagaan, apapun yang kami usahakan untuk keperluan keluarga, bahkan masyarakat. Tuhan, cukupkan dan penuhilah setiap keperluan kami sesuai dengan keperluan-keperluan umat-umat-Mu. Kami bersyukur dan kami akan memberi persembahan. Berkatilah setiap umat-umat-Mu yang memberi dengan rela dan penuh sukacita. Kami percaya dengan pemberian ini nama Tuhan dipermuliakan, sekalipun ianya berupa benda yang mati, tapi kami percaya Tuhan dapat memakainya untuk merlebar luaskan lagi kerajaan Allah di muka bumi, bahkan di daerah di tempat kami layani. Kami bersyukur untuk semuanya ini Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, sekarang untuk ruangan untuk pengumuman. Pengumuman kita akan diadakan atau akan disalurkan di dalam grup gereja kita. Jadi apa info baru akan diumumkan di dalam grup kita. Mari kita sama-sama memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mungkin kepada jemaat yang ada di rumah, ataupun dimanapun kamu berada, sumbangan ataupun persembahan yang kamu berikan, bolehlah berikan kepada bendahari gereja kita masing-masing, baik ada di Ghana, Parong, ataupun di Pekan. Kita boleh serahkan kepada bendahari kita. Mari kita memberi dan kita menaikkan pujian ini. Allah itu baik. Kasih setia
doa syukur dan doa Bapa kami dan juga doa berkat. Sekali lagi saya minta Pendeta Elda untuk bawa dalam doa. Kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa syukur, doa Bapa kami, dan juga doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur karena dapat berkumpul, baik melalui ibadah talian. Biarlah kiranya berkat dan kasih Tuhan menyertai setiap kehidupan kami, terlebih di dalam kerohanian kami. Biarlah kami terus membangun, terus bertumbuh di dalam kebenaran-Mu. Kami bersyukur buat berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami, yang dimana Engkau terus memberkati di dalam kehidupan, baik itu ekonomi serta rohani kami. Kami bersyukur dan menutup ibadah kami pada pagi hari ini dengan doa sempurna yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada murid-muridnya demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Baik, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.